dengan mempelajari dan memahami sejarah peradaban Islam dengan baik dan benar, kita bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran dan membenahi kekurangan ataupun kesalahan akan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, guna meraih kejayaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Begitupun dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, diharapkan kita juga dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang. Belajar sejarah Islam merupakan satu ilmu yang penting untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang perlu menjadi catatan, belajar sejarah itu bukan sekedar tentang memorizing fact, menghafal fakta-fakta belaka, tetapi belajar sejarah itu merupakan kita belajar dari sumber yang terpercaya dan itu pasti adanya. Dan dengan belajar sejarah kita akan mencoba menafsirkan kejadian-kejadian di masa lalu yang dan itu merupakan hal yang menjadi poin menariknya di dalam pelajaran sejarah. Dan juga dalam sejarah Islam begitu banyak sosok-sosok teladan, salah satunya yaitu sosok Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi kita, yang menjadi teladan bagi kita, yang merupakan sosok pemimpin yang cerdas dan luar biasa. Nah, dengan belajar sejarah kita mampu mendekati masa lalu secara saintifik ataupun secara rasional, bahwa setiap pelajaran ataupun setiap peristiwa di masa lalu itu dapat dianalisis dan dijelaskan. Oleh sebabnya, peristiwa-peristiwa di masa lalu bukan sesuatu yang bersifat given, sebuah takdir ataupun semata-mata begitu saja. Namun kejadian di masa lalu itu mampu diurai dan dijelaskan hukum kausalitasnya, hukum sebab dan akibatnya. Jadi sejarah di masa lalu itu, sejarah peradaban Islam itu ada sebab dan juga ada akibatnya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan terdapat beberapa fungsi dari sejarah. Di antaranya ada 4. Yang pertama, sejarah berfungsi sebagai peneguh hati. Itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Yang kedua, fungsi dari sejarah itu sebagai pengajaran, ya. Jadi dari sejarah itu terdapat pengajaran bagi kita untuk mendapatkan ilmu dari masa lalu. Yang ketiga yaitu sejarah berfungsi sebagai peringatan-peringatan terhadap generasi berikutnya, yang dijelaskan ataupun yang disampaikan dari peristiwa yang menimpa dari generasi sebelumnya ataupun dari peristiwa di masa lalu. Dan yang terakhir, fungsi dari sejarah yaitu sejarah sebagai sumber kebenaran. Nah, sejarah sebagai sumber kebenaran ataupun sebagai hudan, petunjuk, di sini sejarah berfungsi sebagai petunjuk arah bagi manusia. Orang yang memahami sejarah akan mengerti bahwa kehidupan ini dimulai dari mana, bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya, dan akan kemana perjalanan hidup ini akan berakhir. Jadi, sejarah akan menerangi setiap langkah yang telah, sedang, dan akan dijalani di kemudian hari.